A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin sahabat Soma TV rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat Soma TV yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang mengenali potensi diri. Bagaimana kita diajarkan dalam agama Islam untuk mengenali diri sendiri. Banyak orang yang tidak paham akan diri pribadi kita itu seperti apa. Banyak orang yang tidak paham bagaimana caranya mengenali diri pribadi kita masing-masing. Nah, dalam hal ini sangat mudah sekali. Ternyata sejak kecil kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana kita diberikan permainan. Ketika masih kecil kita diajarkan permainan di desa kita oleh bapak ibu guru kita, oleh bapak ibu kita, membuat tembak-tembakan, membuat masakan-masakan, dan membuat permainan-permainan yang menjadikan kita tumbuh berkembang hobi kita. Nah, bagaimana karakteristik pribadi kita, yaitu tentang mengenali diri pribadi. Maka sudah kelihatan dari kecil hobi kita apa, itulah potensi diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini mengajarkan kita untuk bisa menghormati orang lain. Bagaimana diri kita bisa menghormati orang lain. Dalam tafsirnya di Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW melihat sahabatnya ingin mencari tempat tidak bisa, kemudian dia tidak bisa duduk. Akhirnya Nabi memberikan tempat untuk sahabatnya supaya dia bisa duduk di antara teman-temannya. Karena dia orang yang terpandang, orang yang cerdas, orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Sehingga akhirnya sahabat tadi diberikan kesempatan duduk di antara teman-teman yang ada di sekitarnya. Dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita ingin menjadi pribadi yang baik, ingin menjadi seseorang yang baik, maka kita harus bisa mengenali diri pribadi kita masing-masing. Hobi kita apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Karena dalam hadis menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya sebaik-baik di antara kalian adalah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dalam ayat Al-Quran itu banyak dijelaskan bahwasanya ternyata innamal hayatad dunya illalah la'ibun, yaitu kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, hanyalah bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka dalam kehidupan di dunia ini kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena itu yang akan menjadikan amal ibadah kita di akhirat nanti yang akan diperhitungkan. Karena di sisi Allah
di hadapan Allah SWT yang paling dihormati Allah adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga tiada lain. Tadi di depan saya mengatakan potensi diri kita, hobi kita itu adalah potensi diri kita. Mari potensi diri kita, hobi kita, ada yang hobinya mancing ada yang hobinya pelihara burung, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya menggambar. Tetapi di antara hobi-hobi itu, di antara kesenangan-kesenangan itu, pilihlah yang terbaik, ya. Karena bisa jadi hobinya kalau main kartu itu dikembangkan menjadi jelek, sehingga potensi diri dalam hal kebaikan itu perlu dikembangkan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang sebenarnya, ternyata kehidupan di dunia itu hanyalah senda gurau. Sehingga yang paling utama tujuan kita adalah akhirat. Makanya dalam satu peribahasa Arab itu inti dari segala kesuksesan itu hanyalah dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yaitu yang ingin sukses keduanya di dunia dan akhirat hanyalah dengan ilmu. Sehingga tiada kata lain untuk mengasah potensi diri kita hanyalah dengan ilmu. Dengan selalu belajar, selalu mengingat akan keagungan Allah SWT, selalu mempelajari ilmu agama, itulah yang menjadi inti utama potensi diri kita menjadi lebih baik. Sehingga dalam saat ini, dalam zaman digital kali ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran apapun bisa kita lihat dari rumah, termasuk sahabat Soma TV yang bisa menonton video ini. Itu adalah suatu hal menjadi potensi diri yang baik. Sehingga itu yang akan menjadi pegangan kita di akhir nanti. Yang kedua, sahabat Soma TV, setelah kita mengetahui bahwasanya antara potensi diri dengan kegiatan kita, antara hobi kita sudah menjadi kesenangan. Masya Allah, ketika kita cinta kepada Al-Quran, ketika kita suka membaca Al-Quran, Masya Allah, kita membaca saja, kita mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita mau mengamalkannya, mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalkannya, itu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Sehingga dengan mengenali potensi diri, kemudian memilih mana yang baik dan memilih melaksanakan apa yang ada di Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah motivasi kita untuk bisa mengasah potensi diri, untuk menambah dorongan kegiatan ibadah kita. Entah itu dalam bentuk kapasitasnya, bentuk kualitasnya, ataupun kuantitasnya. Marilah kita selalu bertambah untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama agama Islam. Aku qauli hadza fastaghfirullahal azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.